Coba sekali-sekali kita bertindak sesuai mimpi kita, keinginan kita. Baik. Sekali-sekali punyalah mimpi, sekali-sekali hidupkan intuisi kita untuk bermimpi. Oke. Nah, kadang-kadang kan orang itu bermimpi saja tidak berani. Kamu kan mungkin kadang-kadang pingin ini, pingin itu, tapi kamu tepis sendiri. Apa ya mungkin? Saya itu pingin kaya raya, Pak. Punya pasangan cakep, punya anak-anak yang hebat-hebat, rumahku tingkat sekian, terus kamu kadang-kadang terus kamu potong sendiri, cuma mimpi. Oke. Dan kamu buang mimpi itu. Dan mimpi saja kamu tidak berani. Wong mimpi itu gratis. Kapan lagi kamu seneng kalau tidak dalam mimpi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini kita akan mengaji filsafat bersama Pak Fardin Faiz dengan tema Patah Hati Perspektif dari Stoikisme, episode pertama. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Saya awali dari sini ya. Saya tidak sengaja tadi membaca bukunya Catherine Rando. Baik. Tentang 7 tipe kepribadian. Okay. Salah satu di antara 7 ini tipe stoik. Nanti kita lihat ya, teman-teman ini kepribadian yang bagaimana. Jadi ada 7 tipe kepribadian. Yang pertama idealis, yang kedua realis, yang ketiga pragmatis, yang keempat visioner, yang kelima dissenter, yang keenam kuesioner, dan yang ketujuh stoik. Baik. Jadi ada 7 tipe. Sebenarnya banyak teori-teori semacam ini, tapi coba kita lihat yang versi ini ya. Nanti untuk bahan introspeksi kita. Aku itu orang yang seperti apa? Oke. Yang nomor 1 orang idealis. Idealis itu orang yang punya keyakinan bahwa ada sesuatu yang harus dan pasti terjadi. Baik. Ini orang idealis. Hidupnya harus begini, harus begitu. Itu orang idealis. Nah, orang seperti ini itu bagus, tapi kadang-kadang dia jadi rentan. Ketika cocok dengan idealismenya, itu dia terus mudah dipengaruhi. Oke. Dalam rangka mewujudkan idealismenya, itu dia jadi rentan. Kadang-kadang mudah tertipu, mudah dipengaruhi. Nah, ini yang sering dimanfaatkan oleh promosi-promosi dan lain sebagainya. Baik. Misalnya kalian punya idealisme, punya tubuh yang ideal, body goal misalnya. Hari ini kan banyak istilah-istilah seperti itu. Terus kamu diet lah, senam lah, dan lain sebagainya demi ini. Tidak salah, tapi kadang-kadang ada sampai tataran idealis, harus begitu, harus begini. Nah, ini kita rentan mudah dimanipulasi. Jadi mudah ditipu orang karena idealisme kita. Yang kedua, kadang-kadang para idealis ini mimpinya besar, agak jauh dari realitas. Namanya idealis, kata dasarnya ide, hidupnya di angan-angan. Nah, ini yang sering jadi masalah. Oke. Karena betapapun kita harus menghadapi kenyataan. Ada banyak di sekeliling kita orang-orang yang terjebak dalam idealismenya dan sulit menghadapi kenyataan hidup. Nah, kita orang seperti itu apa tidak? Ya monggo teman-teman refleksi sendiri ya. Untuk mengatasi agar tidak terlalu idealis, di buku itu disarankan coba lebih sering mempertanyakan diri. Oke. Lebih sering mengambil jarak, kemudian berefleksi, apa seharusnya aku begini? Baik. Apa seharusnya dalam hidup itu seperti ini?
Nah ini bagi orang-orang yang merasa idealis. Ya sopo ngerti nanti tiba-tiba temanmu mengkritik dirimu, wah kamu itu terlalu idealis. Nah coba kamu refleksi ya. Aku disebut idealis itu kira-kira di titik mana? Mana dari ideku atau gagasanku yang tidak membumi? Baik. Ini tipe pertama. Biasanya mahasiswa-mahasiswa banyak yang tipenya idealis. Masih pikirannya melangit. Nah, itu cirinya idealis. Ya enggak apa-apa, memang semangat muda kan begitu. Ingin mengubah dunia. Baik, yang kedua, kebalikannya idealis. Kelompok realis. Oke. Kelompok realis ini berhenti hanya pada fakta dan kenyataan. Tidak punya visi ke depan. Tidak suka hal-hal yang emosional, perubahan, pengembangan, dan lain sebagainya. Ini orang realis. Ya kalau kalian kadang-kadang kan ketika terlalu idealis terus temenmu ngajak, mbok kita itu yang realistis. Nah, tapi kalau kebablasan realistis kita jadi orang realis. Orang realis itu ya wis pokoknya hidup ini lihat saja kenyataan apa adanya dan terima. Oke. Nah, orang realis ini kesulitannya orang-orang semacam ini berhenti pada fakta. Berhenti pada kenyataan. Dia tidak punya mimpi besar. Baik. Jadi hidupnya ya sudahlah, hidup mengalir sajalah, diikuti saja kenyataan hidup. Kalau kalian punya prinsip seperti ini, kemungkinan kamu termasuk kelompok realis. Oke. Diterima saja kenyataan kalau kita itu situasinya begini, kalau kita itu dari banyak sisi menyedihkan, mengenaskan. Nah ini biasanya ciri-ciri cara berpikir seperti ini, cirinya orang realis. Oke. Kalau teman-teman punya gaya berpikir seperti ini, ayo introspeksi ya. Bukan berarti hidup itu berarti kita tidak realistis, Pak. Yang realistis, tapi jangan berlebihan di situ. Baik. Kenyataan harus kita terima, tapi bukan berarti kita menyerah, tidak berjuang, tidak punya cita-cita, tidak punya visi ke depan lagi. Baik, itu kebalikannya idealis. Ini orang-orang realis. Kalau di buku itu disarankan coba sekali-sekali kita bertindak sesuai mimpi kita, keinginan kita. Baik. Sekali-sekali punyalah mimpi, sekali-sekali hidupkan intuisi kita untuk bermimpi. Oke. Nah, kadang-kadang kan orang itu bermimpi saja tidak berani. Kamu kan mungkin kadang-kadang pingin ini, pingin itu, tapi kamu tepis sendiri. Apa ya mungkin? Saya itu pingin kaya raya, Pak. Punya pasangan cakep, punya anak-anak yang hebat-hebat, rumahku tingkat sekian, terus wah kamu kadang-kadang terus kamu potong sendiri, cuma mimpi. Oke. Dan kamu buang mimpi itu. Dan mimpi saja kamu tidak berani. Wong mimpi itu gratis. Kapan lagi kamu seneng kalau tidak dalam mimpi? Baik. Ya paling tidak mimpi lah wong ya. Jangan sampai nanti ada larangan mimpi, kamu susah lagi nanti. Mumpung masih bisa bermimpi, ayo mimpilah. Mumpung bisa bahagia dalam mimpi, ya lumayan. Ada sisi bahagianya hidup kita meskipun dalam mimpi. Oke, banyak orang yang mimpi saja tidak berani. Kamu bermimpilah setinggi langit tidak apa-apa, tapi ketika menjalani hidup ya pertimbangkan kenyataan juga, biar tidak terjebak jadi orang realis atau orang idealis. Baik. Ada lagi yang ketiga. Jadi ada 7 kepribadian seseorang menurut Catherine Randall. Tipe kepribadian yang pertama yaitu pribadi yang idealis. Ciri-cirinya, dia memiliki keyakinan bahwa sesuatu itu harus terjadi dan pasti terjadi. Apa yang dia inginkan, apa yang dia yakini harus terjadi. Itu ciri-ciri dari orang yang idealis. Ciri-ciri yang kedua, dia kesulitannya yaitu
mudah percaya pada seseorang yang mendukung mimpi-mimpinya dan mudah dimanfaatkan, dan identik mempunyai mimpi yang besar. Misalnya itu, saya tidak mau bekerja terhadap perusahaan, tidak mau ikut orang lain. Maunya pokoknya itu saya harus usaha sendiri, kerja sendiri. Ini idealis seseorang biasanya, tidak mau ikut bekerja dengan orang lain. Dan saran buat orang idealis yaitu coba mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri, periksa kembali apakah yang kita inginkan itu kemungkinan terjadi atau tidak. Karena kalau tidak kemungkinan terjadi, kita percuma terlalu meyakininya dan harus terjadi itu. Dan tipe kepribadian yang kedua yaitu realistis. Tipe kepribadian yang kedua ini dia ciri-cirinya berhenti pada fakta dan bukti, kurang suka dengan visi ke depan, keinginan emosional maupun ideal pengembangan. Jadi dia biasanya melihat fakta-fakta realita yang ada. Ya Pak, adanya saya pekerjaannya ya hanya ada ikut orang ini gitu. Jadi ya saya gak usah terlalu mempunyai mimpi-mimpi yang besar lah. Nyatanya juga pekerjaan saya ya gajinya cuma sebulan 2 juta. Jadi dia berpikirnya realistis. Kalau teman-teman berpikirnya seperti itu berarti mempunyai kepribadian yang realistis. Dan kesulitan orang-orang yang realistis biasanya itu lebih memilih untuk memastikan keberhasilan sebelum mereka mengambil tindakan. Ini dapat membatasi peluang mereka. Nah, orang realistis ini dia lebih melihat apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan ini lebih banyak berhasilnya apa tidak. Kalau saya penghasilannya 2 juta per bulan dan mempunyai keinginan beli mobil sama beli rumah sebelum menikah, itu kayaknya tidak akan terjadi. Nah, ini orang-orang yang berpikirnya realistis. Berarti saya ya gak usah mempunyai keinginan untuk beli mobil dan rumah sebelum menikah. Karena kalau saya membeli itu, mungkin saya sampai tua tidak akan menikah-nikah. Nah, ini contoh-contoh orang-orang yang berpikirnya realistis. Dan saran kepada orang-orang yang berpikir realistis yaitu sekali-kali cobalah untuk bertindak tanpa mencoba memprediksi sampai detail terakhir bagaimana segala sesuatunya akan berhasil. Biarkan diri Anda terkejut. Jadi sarannya itu sesekali cobalah bertindak apa yang kita inginkan. Jangan bertindak kemungkinan apa yang kita hitungkan. Misalnya tadi itu kita mempunyai keinginan membeli mobil dan membeli rumah sebelum menikah, tetapi penghasilan kita dari pekerjaan ikut orang lain itu 2 juta per bulan. Nah, saran kepada orang-orang yang berpikirnya realistis, sesekali cobalah ikuti keinginanmu, perjuangkan keinginanmu untuk membeli rumah dan mobil sebelum nikah itu contohnya gitu ya. Pragmatis. Kalau pragmatis ini definisinya orang yang
Bisa realis, bisa idealis, tergantung tujuannya. Ada yang mendefinisikan begini, kalau idealis itu menolak sisi praktis demi prinsip-prinsip. Kalau pragmatis itu menolak prinsip-prinsip demi yang praktis-praktis. Orang sering bilang orang pragmatis itu yang penting tujuannya. Jadi dia bisa saja sangat idealis, bisa saja sangat realistis, tergantung tujuannya apa. Ini pragmatis. Jadi sudahlah Pak, yang penting kan saya paham. Nah, sudahlah Pak, yang penting kan saya bisa kaya. Yang penting kan mimpiku terwujud. Ini namanya pragmatis. Fokus pada hasil. Entah lewat jalan apa. Ini pragmatis. Saya materi kuliah tidak terlalu paham sih Pak, tapi gampang lah nanti saya ke rumah dosennya bawa salak 55 kilo terus sama apa. Nanti kan dosennya mesti agak kasihan, masuk nggak dilulus ke. Nah ini gaya orang pragmatis kadang-kadang. Yang penting tujuannya terpenuhi. Ya coba kita sering tidak bergaya seperti ini. Mengambil strategi hidup seperti orang pragmatis. Kadang-kadang idealis juga orang pragmatis kalau memang tujuannya seputar itu. Jadi saya itu hidup itu ingin jadi orang yang bisa menghidupkan ide-ide besar saya Pak. Nah ini nanti ya dia kalau tujuannya itu ya secara pragmatis dia menuju ke sana. Sulitnya orang pragmatis itu dia mudah diombang-ambingkan situasi. Orang pragmatis itu ya kekurangannya memang dia kesulitan di prinsip-prinsip hidup. Dia sering dan mudah terjebak oleh kepentingan-kepentingan hidup. Jadi tujuannya apa itu saja. Makanya hari ini ada istilah-istilah politisasi agama atau politisasi apa dan lain sebagainya. Ini sebenarnya mode hidup pragmatis. Jadi sesuatu yang dikejar hanya kepentingan kita saja. Nah, yang penting ini, yang penting itu. Nah, kalau sering-sering pakai kalimat yang penting, titik-titik, itu kemungkinan kita orangnya pragmatis. Jadi, yang penting celananya tidak melorot, saya tadi ada. Sabuknya lupa bawa, ya pakai tali rafia saja. Yang penting, nah, ini gaya pragmatis. Ya, sisi yang sangat sederhana itu. Jadi, kok lupa ya saya tidak pakai ini. Sudahlah cukup ini. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Ini gaya pragmatis. Ya, kita mungkin dalam hidup sering seperti ini. Tapi kalau keseluruhan hidup kita gayanya seperti ini, itu berarti kita orang yang pragmatis. Biasanya orang pragmatis itu tidak mau rumit-rumit. Ngapain sih dibahas rumit-rumit, susah-susah. Intinya kan nilai toh. Ya sudahlah, yang penting nilainya bagus, beres lah. Nah ini orangnya pragmatis. Jadi kuliah kok rajin amat, kan absen itu 75%. Yang 25 kan kita bisa bolos. Santai saja lah. Ini cara berpikir yang pragmatis. Yang penting kan bisa ikut ujian 75%. Nah ini tipe kepribadian ketiga. Biasanya ya suka yang penting apa, pokoknya apa. Nah ini gaya pragmatis. Ada yang keempat, visioner. Orang visioner ini orang yang hidupnya biasanya penuh energi, meluap-luap, mengejar cita-citanya. Cuma kelemahannya apa? Kadang-kadang dia jadi egois. Hanya ingin menghidupkan mimpinya sendiri, visinya sendiri. Lupa bahwa di sekelilingnya orang itu ya masing-masing dengan kepentingannya sendiri. Dia tidak peduli kalau itu agak menyisihkan orang lain demi visinya bisa hidup. Visioner itu bagus. Orang selalu mencari sosok yang visioner, punya visi ke depan yang jelas. Tapi kalau tidak hati-hati, menghidupkan visi itu terjebak pada egoisme. Kalau terlalu fokus di situ. Hidup ini kompleks, hidup ini multidimensi. Kadang-kadang kita lupa, kita anggap hidup itu ya hanya tentang visi kita saja. Oke,
mentang-mentang punya ideologi apa atau cara berpikir apa, semuanya mau diseragamkan dilihat dari perspektif itu. Nah, ini kelemahannya. Jadi kan sering itu yang viral-viral itu semuanya ingin diseragamkan begitu. Nah, kadang-kadang kita juga begitu. Demi salah satu visi kita, banyak sisi hidup kita yang lain kita korbankan. Yang penting Pak, saya ini baru semester awal, kalau bisa nanti saya lulus tercepat terbaik. Oh, kamu kejar itu mati-matian. Dimensi hidupmu yang lain terbengkalai semua. Mungkin hidup sosialmu kering, kemudian kesehatanmu merosot jauh karena kamu melekan terus belajar biar IP-mu tinggi dan macam-macam. Ini sering terjebak di situ. Orang visioner itu kalau ndak hati-hati bablas, tapi visioner bagus. Ya sesekali orang visioner ini kalau nasihatnya di buku itu, yuk agak membumi sedikit, agak realistis sedikit. Kuatirnya kalau terlalu bersemangat, ya kalau cita-citamu terwujud, kalau tidak kamu bisa stres. Hidup itu tidak semulus ceramah. Kalau ceramah sih gampang, saya ngomong kayak gini enak saja, tapi dijalani kan tidak sesederhana itu. Ini saya ngajak, yuk visioner, yuk bermimpi loh. Ya gampang saja kalau ceramah, tapi realitas tidak sesederhana itu. Ya kayak patah hati sejak kemarin kan kita kritisi, kita bahas begini begitu. Kamu tidak ngalami langsung sih enak saja, bisa ketawa-ketawa. Yang ngalami, yang tahu pahitnya, sakitnya. Nah, ya agak membumi lah meskipun kita punya visi besar dalam hidup. Ada lagi tipe pemberontak, dissenter. Tipe pemberontak ini tipe yang berpikirnya agak negatif. Menganggap pokoknya manusia itu palsu, masyarakat itu tidak jujur. Dia ingin keluar dari sistem, dia ingin out of box. Ini tipe pemberontak. Bagus karena dia kritis, tapi juga harus hati-hati karena biasanya orang yang menyendiri itu dapat label negatif dari masyarakat. Berarti mentalnya harus kuat. Pemberontak itu ya harus siap di stigma macam-macam. Kadang-kadang juga dia kehilangan banyak kesenangan hidup. Yang lain asik-asik ngopi, sini yang jungkir balik protes lah, dilaporkan polisi lah dan lain sebagainya. Tipe dissenter memang seperti itu polanya. Ya kalau siap mental ya ayo monggo. Nah sarannya kalau di buku itu yuk, iya sih memang ada banyak hal tidak beres dalam hidup ini, tapi hidup ini tetap indah kok. Jangan murung terus, jangan marah terus. Tipe dissenternya tipe orang-orang yang marah, tipe orang-orang yang tidak puas dengan yang terjadi di sekelilingnya. Ya sekali-sekali hidup itu ya jangan begitu terus. Ya mungkin pada saatnya di timing yang tepat kita marah, kita protes, kita komplain. Tapi di saat yang lain ya kita menikmati hidup lah. Nah itu sarannya untuk yang dissenter. Baik. Tipe kepribadian yang ketiga yaitu ada tipe kepribadian pragmatis. Tipe kepribadian pragmatis ini yaitu orang yang berpikirnya itu fokus terhadap tujuan. Jadi dia itu fleksibel, tidak idealis ya tidak realistis. Kadang ya bisa idealis, kadang juga bisa realistis. Asalkan tujuannya itu tercapai. Dia tidak terlalu memikirkan cara seperti idealis atau realistis itu, tapi dia memikirkan lebih ke tujuannya. Misalnya saya kuliah tujuannya mendapatkan ijazah, jadi meskipun saya di kampus nggak baca buku, nggak ikut organisasi-organisasi yang lain, itu saya nggak apa-apa, asalkan saya lulus. Yang penting absen terus, masuk ke kelas terus. Nah itu tipe-tipe
orang yang berpikirnya pragmatis, jadi lebih fokus terhadap tujuan. Dan tipe kepribadian yang keempat yaitu orang yang visioner. Biasanya orang yang visioner ini cirinya yaitu terlalu bersemangat, tetapi dia cenderung egois, mengabaikan hal-hal yang di luar visinya dia. Padahal hidup ini yaitu kompleks, tidak melulu tentang visi yang kita yakini, tetapi orang-orang yang berpikirnya visioner itu cenderung mengabaikan hal-hal yang di luar visinya dia. Dan yang kelima, the dissenter, yaitu the dissenter ini artinya pemberontak, memandang manusia secara umum adalah kepalsuan, ketidaktulusan, ketidakjujuran, dan mereka tidak mengharapkan hal-hal yang dipandang baik oleh orang lain menjadi ciri mereka. Jadi orang yang tipe pemberontak biasanya memandang kenyataan di sekitarnya itu selalu negatif, selalu tidak puas, sehingga dia selalu protes terhadap kenyataan fakta-fakta yang ada. Nah, saran untuk orang-orang yang berpikirnya the dissenter atau pemberontak yaitu menyadari bahwa hidup itu indah dan melepaskan pikiran-pikiran negatif. Oke, mungkin itu. Thank you yang sudah nonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.